Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah GP Kris Kelapa Gading hari ini. Kami berharap dimanapun Anda berada saat ini, kita semua senantiasa tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari saya mengajak setiap jemaat untuk bersatu dulu sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya yang kudus. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Ialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud memberikan suatu teladan yang baik, di mana dia sangat merindukan hari-harinya untuk diam dan bersekutu dengan Tuhan, di mana pada saat itu dia boleh intim dan melekat kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan seperti selayaknya kita menantikan kekasih hatinya. Sungguh benar-benar indah ketika kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas yang kita keluarkan. Betapa agung dan besar Tuhan kita, betapa Dia layak untuk diagungkan, dipuji dan disembah. Satu hal yang kurindu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekutu bersama dengan Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dan khususnya hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini, berkati setiap susunan rangkaian ibadah yang sudah dipersiapkan oleh setiap tim pelayanan hari ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah ini kami serahkan dari awal hingga selesai hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata lewat kasih-Nya. Dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, di saat kita senang maupun sedih, di saat kita suka maupun duka, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kasih Allah sungguh tak terbatas buat setiap kita umat pilihannya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia dengan pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah
lebih dari semua. Bukan dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, yang menghibur aku, menguatkanku. Bukan dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Bukan dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, yang menghibur aku, menguatkanku. Bukan dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Hidup ini seperti sebuah pertandingan yang harus kita selesaikan. Di dalam perjalanan, tentu akan ada banyak hal-hal yang mengganggu kita, ada banyak kuasa gelap yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi seharusnya kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi, karena kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan karena kita tahu hal tersebut, maka sudah seharusnya kita juga hidup hanya untuk kemuliaan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian, Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas
perbuatanku menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan boleh memperkenankan hati kami, hidup kami sampai hari ini. Kami terus rindu akan kebenaran demi kebenaran, firman dan demi firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup berdasarkan isi hati Tuhan. Kami ingin hidup berdasarkan kehendak dan pimpinan Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami renungkan. Siapkan hati kami semua, biar Roh Kudus bicara kepada kami. Setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, Kau urapi menjadi kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Karena itu Tuhan, urapi kami satu persatu sekali lagi, sehingga kebenaran ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami sungguh-sungguh menerimanya dan menjadi pengalaman dan juga menjadi tuntunan bagi setiap kami. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Ini sudah kita bacakan minggu lalu. Kita akan sambung nanti di pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Karena ini sudah akhir daripada kisah yang akan kita tuntaskan hari ini. Saya akan membacakan dulu pasal 6 ayat 8 sampai 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.
Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang mengatakan, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Lalu pasal yang ke-7 ayat 54 sampai yang ke-60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuklah hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Allah, ya Yesus, ya terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara, kita sudah melihat beberapa waktu lalu seri pertama, 2 dan 3. Hari ini kita akan mengakhiri seri kita tentang tema sikap menghadapi bayang-bayang maut, sikap menghadapi bayang-bayang kematian, saudara ya. Khususnya kita mempelajari secara khusus dari seorang diaken yang bernama Stefanus, ya, bagaimana dia menghadapi kematiannya. Suatu kisah yang sangat fenomenal dan dramatis ditulis dalam Alkitab kita, di mana Stefanus menjadi proto-martir, yaitu menjadi martir pertama dalam gereja mula-mula. Alkitab sengaja mencatat kisah yang luar biasa ini agar setelah kisah ini umat Tuhan tahu bahwa pernah ada seorang diaken yang begitu luar biasa dan ia layak diteladani. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melihat kelanjutan daripada minggu lalu, saya mau ulangi sedikit bahwa tidak hanya Stefanus, sebenarnya ada 7 diaken yang sudah terkenal hidup baik dan hidup benar. Kemudian mereka hidup penuh dengan Roh Kudus, mereka hidup penuh hikmat dan bijaksana, dan mereka hidup penuh iman. Sehingga 7 diaken itu begitu luar biasa mengakhiri hidup mereka dengan sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah lihat 3 poin tentang secara khusus tentang diaken Stefanus. Bahwa Stefanus seorang yang penuh karunia, ya. Kemarin kita sudah lihat poin pertama itu Stefanus seorang yang penuh karunia dan kuasa, sehingga hal ini membuat dia mampu menghadapi yang namanya bayang-bayang maut. Ya, Stefanus bukan orang biasa. Stefanus adalah orang yang luar biasa. Ya, penuh karunia, ya penuh kuasa. Nah, orang yang penuh karunia, penuh kuasa adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Adalah orang yang diurapi secara khusus untuk melakukan suatu pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, ada 2 istilah yang harus kita bedakan. Dipenuhi Roh Kudus dengan diurapi Roh Kudus. Ini 2 istilah yang berbeda.
Orang yang diurapi Roh Kudus, ia pasti dipenuhi Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus belum tentu ia diurapi Roh Kudus. Karena yang diurapi Roh Kudus itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang melakukan pelayanan khusus, ya, pekerjaan khusus Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan yang khusus, gitu ya. Kalau engkau cuma menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, maka engkau hanya dipenuhi biasa-biasa. Artinya engkau hanya dipenuhi Roh Kudus. Itu hanya berlaku bagi orang yang percaya, yang beriman pada Tuhan. Tapi kalau engkau nganggur secara rohani, engkau tidak melakukan pekerjaan Tuhan yang khusus, engkau tidak perlu diurapi. Sehingga engkau hanya pada level dipenuhi saja. Ya, kita tidak diurapi kalau kita tidak melakukan satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga ini penting untuk kita. Yang kedua, Stefanus ternyata seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Ini sudah kita lihat minggu lalu, ayat-ayat yang sudah kita lihat bahwa Stefanus saat itu sedang bersoal jawab kepada orang banyak. Dia sedang berapologetika dengan orang banyak. Dia sedang mempertanggungjawabkan iman dan kepercayaannya kepada orang banyak pada saat itu, ya. Tapi sebenarnya motivasi orang banyak datang untuk berdebat sama Stefanus adalah untuk mengalahkannya, untuk mempermalukannya, sebenarnya untuk menghinanya sebenarnya. Tapi ketika mereka berdebat sama dia, mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus. Kenapa? Karena Stefanus seorang yang diurapi Tuhan, ya. Dia penuh hikmat Tuhan, dia penuh roh, dan roh itu mendorong dia berbicara dengan hikmat Allah. Saudara, orang kalau sudah diurapi, kau jangan main-main dengan mereka. Kau nggak mungkin bisa mendebat mereka dari sisi kebenaran. Kenapa? Karena orang yang diurapi Tuhan, dia penuh dengan hikmat Allah, dan dia adalah orang yang dikuasai dengan Roh Kudus. Nah, Stefanus seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya, ya. Dia tidak kalah, dia menjadi pemenang dalam perdebatan itu. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu siap sedia dalam mempertanggungjawabkan iman kita kepada dunia? Atau jangan-jangan kita adalah orang yang selalu kalah, ya, ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini? Stefanus adalah seorang yang sudah final dengan imannya, sehingga dia tidak takut terhadap apapun, ya, tidak takut berdebat, tidak takut terhadap situasi yang mencekam sekalipun. Kenapa? Karena dia siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Yang ketiga yang sudah kita lihat minggu lalu, Stefanus seorang yang tidak takut terhadap serangan iblis. Saudara, ini menarik. Kalau kita lihat dalam ayat 11 ayat 15 sampai 15 itu menyebutkan akhirnya orang banyak itu buat satu gerakan, ya, gerakan yang untuk menghasut Stefanus. Ya, mereka menuduh Stefanus menghujat Tuhan, menghujat Musa, menghina bait Allah, ya, menghina Taurat, dan juga menghina tradisi Yahudi. Ya, mereka sengaja menghasut dia, lalu menuduh dia dengan tuduhan palsu. Akhirnya mereka menangkap dia, menyeret dia, mengadili dia. Saudara, saat itu situasinya sangat mencekam, sangat kritis gitu ya. Tapi Stefanus nggak undur sedikit pun. Stefanus tahu bahwa tindakan orang banyak yang jahat terhadap dia, tindakan orang banyak yang begitu kasar terhadap dia, di belakang orang banyak itu dia tahu bahwa ada iblis yang mendorong orang-orang itu begitu, ya. Bahwa itu semua adalah disebabkan oleh iblis dan setan. Sebab itu dia tidak takut sekalipun. Ya, dia tahu bahwa manusia-manusia yang jahat terhadap dia ini itu bukan mau mereka sebenarnya. Dan mereka adalah manusia yang nggak tahu apa-apa. Tapi di balik orang yang tidak percaya itu ada iblis menjadi aktor intelektual yang mendorong orang-orang itu untuk menghancurkan Stefanus. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa jika ada orang hebat, jika ada orang yang luar biasa di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya mau kasih tahu, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia tidak akan pernah berpangku tangan. Ketika dia melihat ada orang hebat, ada orang begitu saleh, dia akan datang untuk mencobai dan berusaha menghancurkan orang-orang itu. Saudara, Ayub kita lihat dalam perjanjian lama, dia seorang yang sangat saleh, luar biasa. Nah, waktu dia begitu saleh, ternyata iblis sangat memperhatikan kehidupan Ayub yang saleh ini. Sampai satu ketika dia datang sama Tuhan, ini kata Alkitab, dia minta izin sama Tuhan.
dia minta izin untuk menghancurkan Ayub. Lalu dia datang, hampir semua harta kekayaan Ayub habis dalam satu hari. Anak-anaknya mati. Kemudian dia sendiri kena penyakit yang luar biasa. Saudara, apakah Ayub kalah? Apakah Ayub menyerah? Apakah Ayub melawan Tuhan? Tidak. Ayub kita tahu betul dia menderita, betul dia berputus asa. Tapi dia tetap setia sama Tuhan. Saya nggak tahu ya, iblis suatu saat bisa saja datang kepada kita, kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Iblis bisa saja suatu saat merampas harta Bapak Ibu, merampas pekerjaan Bapak Ibu, merampas anak-anak kita, ya, merampas kesehatan kita, bahkan merampas nyawa kita. Saudara, apa sikap kita? Saudara, Stefanus mengalami sesuatu perbedaan yang luar biasa dengan Ayub. Stefanus diambil semuanya oleh iblis, ya. Kalau Ayub dia hanya dicobai begitu, tapi nyawanya disayangkan oleh Tuhan. Jadi iblis nggak bisa ambil nyawanya karena Tuhan tidak izinkan. Tapi Stefanus, iblis mengambil nyawanya, dia ambil segala-galanya. Kalau suatu saat iblis datang mengambil segala-galanya pada kita, masihkah kita taat sama Tuhan? Saudara, Stefanus seorang yang nggak takut dengan bayang-bayang maut. Tidak takut dengan kematian, apalagi tidak takut dengan serangan iblis sekalipun. Kenapa? Karena dia seorang yang setia sama Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah lihat 3 poin itu tentang Stefanus. Sekarang kita sambung dengan 2 poin terakhir. 2 poin terakhir ini yang keempat jadinya ya, karena kita sudah 1 sampai 3. Sekarang yang keempat. Stefanus seorang yang tidak takut terhadap pengadilan manusia yang jahat. Saudara, ini menarik ya. Stefanus seorang yang tidak takut terhadap pengadilan manusia yang jahat sekalipun. Saudara, ayat 12 sampai 14 itu menyebutkan demikian. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan antara orang banyak serta tua-tua, ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, membawanya ke mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dengan berkata bahwa orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Saudara-saudara, mahkamah agama Yahudi adalah salah satu mahkamah yang mengeksekusi para rasul dan mengeksekusi banyak sekali pengikut Kristus. Entah sudah berapa banyak korban yang dieksekusi oleh mahkamah agama orang Yahudi ini. Nah, kita tahu bahwa mahkamah ini jugalah yang pernah mengadili Petrus dan Yohanes. Mahkamah ini juga yang pernah mengadili rasul-rasul yang lain. Lalu mahkamah ini jugalah yang telah mengadili Yesus Kristus sendiri sampai ia diminta untuk disalibkan. Saudara, ini menarik ya. Mahkamah yang sama juga terjadi pada Stefanus saat itu. Nah, saudara, bagaimana sikap Stefanus? Yang menarik, saudara, Stefanus tidak takut sedikit pun dengan mahkamah agama. Dia tidak takut sedikit pun dengan pengadilan manusia yang sangat tidak adil itu. Ya, mahkamah agama ini mengajukan saksi palsu dan juga menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan palsu. Seperti yang saya katakan tadi, mereka katakan bahwa Stefanus telah menghujat Allah, telah menghujat Musa, telah menghujat bait Allah, telah menghina hukum Taurat, menghina tradisi Yahudi. Saudara, yang menarik adalah sikap Stefanus sekali lagi tidak takut sedikit pun terhadap pengadilan manusia yang begitu jahat waktu itu. Saya yakin Stefanus telah belajar dari kata-kata daripada Rasul Petrus dan Yohanes sebelumnya. Kita sudah bahkan ini dan mendengarkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 4 beberapa bulan yang lalu, ya, di mana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ketika mereka dipertanyakan atau diadili di mahkamah agama Yahudi pada waktu itu,
Mereka ingin mereka berdua diam, tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus. Saudara, Petrus dan Yohanes menjawab dengan lantang. Kalimat mereka begini, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Lalu ada kalimat terakhir, kami akan taat kepada Allah. Saudara-saudara, apa yang Petrus dan Yohanes katakan ini nampaknya diteladani atau diambil oleh Diakon Stefanus. Dia mengikuti jejak kedua rasul ini. Sehingga sekalipun waktu itu situasinya sangat mencekam, sangat menakutkan, saudara, Stefanus menunjukkan bahwa ia taat kepada Allah daripada taat kepada orang banyak. Stefanus menunjukkan bahwa dia takut kepada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Saudara-saudara, Stefanus adalah seorang yang ketaatannya kepada Allah sudah harga mati, saudara. Ya, kita juga belajar tentang rasul-rasul, ketaatan kepada Allah itu sudah harga mati. Nah, Stefanus mengikuti jejak-jejak para rasul. Walaupun dia seorang diakon, dia orang awam, tapi dia telah berkomitmen gitu ya, berkomitmen bahwa ketaatan kepada Tuhan itu adalah harga mati bagi dia. Sehingga bagi orang-orang yang menganggap ketaatan kepada Allah yang itu adalah harga mati, itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun juga. Ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harga mati bagi mereka. Ketaatan kepada Tuhan itu harga mati. Nggak mungkin taat kepada yang lain. Karena itu ia tidak takut dengan yang namanya maut. Stefanus nggak takut lagi dengan yang namanya kematian. Dia tidak takut lagi dengan yang namanya serangan iblis. Dia tidak takut lagi dengan yang namanya pengadilan manusia yang begitu jahat dan tidak adil itu. Dia nggak takut. Ya, dia tetap menunjukkan iman dan ketaatannya, yaitu harga mati bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, mereka begitu marah terhadap dia, padahal mereka mengancam dia dan ingin mencabut nyawanya. Stefanus tetap menjadi seorang yang menunjukkan ketaatan harga mati bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita termasuk orang yang berkomitmen untuk taat kepada Tuhan itu adalah harga mati? Atau kita ini, ketaatan kita ini belum ada kepastian? Ya, mungkin masih separuh-separuh, kita nggak tahu. Gitu ya, saya nggak tahu. Stefanus seorang diakon, ya, dia seorang diakon yang biasa, tetapi menjadi luar biasa setelah kita lihat bagaimana imannya diuji, bagaimana ketaatan yang harga mati bagi Tuhan, sehingga dia tidak takut sedikit pun terhadap pengadilan manusia yang begitu jahat. Bagi dia maut sekalipun, kematian sekalipun gak jadi soal bagi dia, karena ketaatannya adalah harga mati bagi Tuhan. Saudara, ini adalah Stefanus. Sekarang kita lihat yang terakhir, poin yang kelima. Poin yang kelima, Stefanus seorang yang tidak takut terhadap maut. Ya, Stefanus adalah seorang yang tidak takut terhadap kematian. Ini poin yang kelima, mengapa Stefanus bisa menghadapi yang namanya bayang-bayang maut. Mengapa dia bisa menghadapi yang namanya bayang-bayang kematian? Ternyata dia seorang yang tidak takut terhadap maut itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat 54 menyebutkan demikian. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara-saudara, ini suatu penggambaran yang luar biasa. Ketika mahkamah agama itu mendengar perkataan Stefanus. Kalau kita mundur ke belakang, sebelum ayat 54 ini, Stefanus dengan lantang memberitakan Injil, menceritakan siapa Yesus, sampai Yesus mati di tangan orang Yahudi. Jadi dia ceritakan itu panjang lebar. Nah, begitu ayat 54 menuliskan bahwa ketika mahkamah agama mendengar semua itu, maka sangat tertusuklah hati mereka. Saudara, hati yang tertusuk itu artinya apa? Atau tertusuk hati itu apa? Tertusuk hati itu artinya mereka tersinggung berat.
sangat tersinggung dengan perkataan Stefanus. Yang kedua, mereka sangat tersakiti hatinya dengan Stefanus. Kenapa mereka tersinggung? Kenapa mereka tersakiti dengan Stefanus? Pertanyaannya, kenapa? Saudara-saudara, kalau kita lihat sebelum ayat 54 ini menarik. Bahwa ternyata hati mereka tertusuk, hati mereka tersinggung berat terhadap Stefanus. Itu karena pemberitaan dan kata-kata Stefanus yang seolah-olah menghakimi mereka. Kenapa kata-kata Stefanus yang seolah-olah menghakimi orang Yahudi yang banyak yang mendakwa dia itu? Kenapa? Karena Stefanus mengatakan dua hal. Stefanus mengatakan bahwa kamu telah membunuh Yesus itu. Ya. Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia. Kamu telah membunuh dia. Yang kedua, kata-kata daripada Stefanus adalah kamu tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Memang mereka nggak percaya karena mereka nggak terima Yesus sebagai Mesias. Dan tuduhan itu menyakiti hati mereka. Saudara, kalau orang tersinggung pasti ada respon, betul tidak? Kalau Bapak Ibu tersinggung pasti ada respon. Ya, kalau Bapak Ibu tertusuk hatinya pasti ada respon. Nah, biasanya respon kita kalau hati kita tersinggung itu apa? Ya, ada orang yang tersinggung sikapnya dia diam. Ya, dia tersinggung mungkin benar. Lalu dia diam, dia nggak bisa berkata apa-apa. Atau ada orang yang tertunduk dengan malu karena memang kebenaran terlihat nyata, maka dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dia tertunduk dengan malu. Tapi ingat, ada satu reaksi yang lain ketika orang tersinggung, ketika orang yang tertusuk hatinya, orang itu bisa marah besar, marah balik kepada orang yang membuat mereka tersinggung. Nah, ini yang terjadi dengan anggota Mahkamah Agama saat itu. Mereka bukannya diam, mereka juga tidak tertunduk malu. Pada faktanya benar, mereka membunuh Yesus, mereka tidak percaya Yesus. Tapi reaksi mereka adalah mereka marah besar terhadap Stefanus. Alkitab menyebutkan bahwa sikap mereka dikatakan mereka menyambut Stefanus dengan gertakan gigi, saudara. Waduh, waktu saya baca gertakan gigi, wah ini simbol atau satu perumpamaan orang yang marah besar. Dan orang yang menggertakkan gigi sebenarnya ini satu umpama, ya sebuah kalimat kalimat yang hiperbola yang memperbesar maksud daripada kalimat itu. Ya, gertakan gigi. Saudara, kalau kita lihat dunia binatang, yang biasa menggertakkan gigi itu adalah binatang-binatang buas, misalnya seperti singa, seperti harimau. Ya, kalau mereka udah merasa terancam atau kalau mereka merasa marah, binatang-binatang buas itu pasti membuka mulutnya, dia seolah-olah membuka mulutnya lalu menunjukkan giginya yang tajam. Ya, giginya itu akhirnya muncul, kelihatan semua tajam. Nah, kalau binatang buas sudah menggertakkan gigi, ingat, kalau binatang sudah menggertakkan gigi, itu artinya dia siap menerkam, dia siap mencabik-cabik, dia siap membunuh sasarannya. Nah, istilah ini dipakai untuk anggota Mahkamah Agama. Begitu mereka mendengar perkataan Stefanus, hati mereka tertusuk, tersinggung berat. Lalu mereka marah, mereka menyambut dia dengan gertakan gigi. Itu artinya apa? Mahkamah Agama ini, orang-orang yang ada di Mahkamah Agama waktu itu, mereka sedang menggertakkan gigi. Itu artinya mereka siap menerkam daripada Stefanus. Mereka siap membunuh Stefanus. Mereka siap untuk mencabik-cabik Stefanus. Pokoknya begitu mereka menggertakkan gigi, habislah Stefanus. Kali ini Stefanus mati. Kali ini Stefanus harus diselesaikan. Harus habislah. Kira-kira begitu. Jadi Stefanus menghadapi satu kondisi yang sangat-sangat mencekam. Tapi dia dengan tenang. Nah, menarik. Di dalam ayat 56, yang menarik itu di dalam ayat 56 dikatakan begini, Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit.
Lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, Bapak Ibu bisa lihat satu kondisi yang sangat kontras tidak? Dari pihak Mahkamah Agama, mereka begitu marah, mereka sedang menggertakkan gigi, siap menerkam, siap mencabik-cabik, siap membunuh Stefanus. Tapi Stefanus sebelah sini santai sekali. Dia tenang sekali. Ya, dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba dia menatap ke langit. Saudara, waktu saya baca bagian itu, kenapa Stefanus menatap ke langit? Apa yang membuat dia menatap ke langit? Apakah dia secara tidak sadar menatap ke langit? Saya nggak tahu. Ya, saya yakin sekali Roh Kuduslah yang membuat dia menatap ke langit. Nah, waktu dia menatap ke langit, ia melihat Yesus berdiri. Saudara, waktu saya merenungkan dua kalimat ini yang menarik. Ia menatap ke langit, lalu waktu dia menatap ke langit, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, apa artinya menatap dan Yesus berdiri? Waktu saya merenungkan ini ada 3 kebenaran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tahu kapan dia akan mati. Itu sebabnya Stefanus tahu, dia tahu ini sudah waktunya saya mati. Karena itu waktu dia menatap ke langit, itu adalah pertanda bahwa dia akan pulang. Ya, dia akan pulang. Ya, saudara, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan menceritakan kisah seorang pendeta di daerah. Pendeta itu seorang yang hidup sendirian, istri anak sudah tidak ada. Dia melayani sendiri, ya, semua dia kerjakan karena di daerah begitu sulit ya. Jadi dia yang merawat gereja, dia yang bersihkan gereja, dia juga yang menata semuanya setiap hari minggu atau sebelum minggu dalam ibadah-ibadah. Dia mengerjakan dengan detail. Ya, termasuk pastori dia urus dengan begitu. Ya, akhirnya suatu ketika dia meninggal. Akhirnya waktu dia meninggal sebagai sebatang kara, seorang yang melayani sebatang kara. Dia meninggal, lalu jemaatnya, majelisnya datang membereskan pastori tempat jenazah itu, ya, di mana dia sudah mati. Mereka menemukan catatan. Di dalam catatan pendeta itu mengatakan, ya, kalau saya sudah mati nanti, ini yang biasa saya lakukan. Jadi dia bikin listnya itu detail sekali, ya. Kapan dia buka pagar, kapan dia matikan lampu gereja, lampu pastori, kapan dia nyalakan air, kapan dia menyiram tanaman, kemudian ini detail sekali. Saudara, orang benar, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau sudah waktunya mereka tahu kapan mereka akan mati. Pendeta ini dia tahu kapan dia mati. Dia tahu kapan dia dipanggil pulang sama Tuhan. Sehingga dia mempersiapkan catatan-catatan kecil itu. Sehingga ketika ada hamba Tuhan menggantikan dia, hamba Tuhan itu tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk itu sehingga tidak ada sesuatu yang sulit untuk menyesuaikan diri. Saudara, Stefanus ketika dia menatap ke langit, dia tahu itu waktunya dia pulang. Dia tahu itu waktunya dia akan mati. Karena itu dia menatap ke langit. Saudara, kalau engkau betul-betul orang benar, engkau tahu engkau akan mati kapan, engkau akan dipanggil Tuhan kapan. Saudara, saya sering juga melihat orang yang mati di dalam Tuhan. Wah, itu luar biasa. Saya dulu pernah ceritakan satu pengalaman yang luar biasa ketika saya praktek di Pulau Bangka. Dulu ada satu jemaat kita, dia tidak menikah, sudah pernah kerja di Jakarta puluhan tahun. Ya, lalu karena dia sakit dia pulang ke Bangka. Dia tidak menikah. Di Bangka ada kokonya yang mengurus toko-toko mereka yang dulu ditinggalkan oleh papa mama mereka. Nah, waktu dia pulang dia sakit berbulan-bulan. Nah, ketika saya pergi ke Pulau Bangka, dia sakit di rumah sakit.
Akhirnya saya pun pernah diutus gembala saya untuk menjaga dia di rumah sakit. Setelah sebulan di rumah sakit, dia balik ke rumah, dia sembuh tiba-tiba begitu, nampak kesehat dalam seminggu begitu. Jadi waktu dia pulang ke rumah, wah kami udah senang sekali. Karena begitu capek dia di sana dan dia sekarang sudah pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, ya beberapa hari kemudian dia panggil saya sama pendeta saya. Waktu kami datang ke dia, kami duduk berhadapan. Dia di depan, saya dan pendeta saya di sebelah. Kita ngobrol-ngobrol. Di tengah-tengah obrolan itu dia berkata, Pak Pendeta atau dia biasa manggilnya tolong ya urus kematian saya nanti. Lalu dia bilang, di laci itu ada uang sekitar 3 juta. Tolong urus. Kita belum kita belum nyambung. Kita pikir dia suruh urus berarti kan masih mungkin nanti kira-kira begitu. Ya, waktu dia ngomong di situ ada uang 3 juta, kita bilang jangan ngomong itu dulu, kita nggak tahu kapan, itu masih lama gitu kan. Tapi kaget sekali dia mengatakan sebentar lagi saya akan mati. Hah? Lalu ada yang menarik lagi, dia bilang di bawah laci itu lagi ada 2 kain celana. Satu coklat, satu warna biru. Silakan, satu untuk satu untuk contau. Waktu itu saya masih contau, guru Injil, belum pendeta. Jadi 2 kain itu, satu untuk pendeta saya, satu untuk saya. Saudara, waktu kita dengar begitu, kita bilang, jangan ngomong macam-macam dong. Kita sudah lihat kamu sehat, udah pulang begini sehatnya, udah bisa duduk, bisa jalan keluar. Saudara, tiba-tiba di dalam kursinya itu, dia langsung begini, begitu, langsung meninggal di depan kami berdua. Kami udah goyang-goyang, jangan main-main dong. Ini kita masih pikir dia main-main. Benar-benar dia meninggal. Wah, itu saya seumur hidup pernah melihat orang meninggal luar biasa. Saya yakin malaikat sudah lama tunggu di situ. Tunggu dia selesai mengatakan apa yang mau dia titipkan kepada kami. Saudara-saudara, orang yang benar-benar di dalam Tuhan tahu kapan dia pulang. Stefanus menatap ke langit, dia tahu itu waktunya dia pulang. Yang menarik, yang kedua, dikatakan waktu dia melihat ke langit, menatap ke langit, Yesus berdiri. Yesus berdiri di situ. Dia melihat langit terbuka, Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Saudara, apa artinya Yesus berdiri? Ini bicara tentang Yesus menyambut Stefanus. Yesus menyambut dia. Karena dia lihat Stefanus adalah anaknya yang menjadi pahlawan iman luar biasa. Saudara, ketika dia berdiri, Yesus berdiri, ini adalah penghormatan, penghargaan kepada hambanya yang setia sampai mati itu. Saudara, seorang presiden Amerika pernah ditawari menjadi, saya terbalik, dia seorang pendeta di Amerika. Dia pernah ditawarin untuk menjadi presiden Amerika. Ya, tetapi pendeta itu menolak tawaran itu. Karena pendeta itu sangat terkenal, ya. Dia kalau khotbah ribuan orang bisa dengar dia. Jadi dia cocok jadi presiden. Banyak orang yang mendorong dia untuk jadi presiden. Nah, waktu orang meminta dia untuk jadi presiden, dia bilang dia tolak. Saya tidak mau. Lalu seorang jurnalis bertanya kepada dia, mengapa pendeta itu menolak menjadi presiden Amerika? Saudara tahu jawabannya? Dia bilang begini, kalau saya jadi presiden, manusia akan menghormati saya. Tapi kalau saya tetap jadi pendeta, yang menghormati saya tidak hanya manusia, tetapi Allah juga menghormati saya. Saudara-saudara, kalimat ini menyentak hati kita semua. Saya ingin pulang suatu saat dan Tuhan menyambut saya. Tentu Bapak Ibu juga ingin pulang suatu saat dan Yesus menyambut saudara. Itu kan yang menjadi impian kita. Saudara, saya nggak tahu apakah nanti ketika kita pulang, Yesus berdiri
atau kita tidak pernah pulang ketemu Yesus? Hari ini adalah perlu menjadi perenungan bagi kita. Kemudian ayat 57 sampai 58. Setelah Stefanus berkata, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu mereka melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi di dalam ayat 57 ini mereka marah terhadap Stefanus, ya. Dan di sini ada satu yang menarik. Mereka mengalami suatu pemuncakan emosional. Emosi mereka memuncak sampai ke ubun-ubun, kira-kira begitu. Sampai mereka teriak-teriak histeris sambil menutup telinga karena nggak mau mendengar kata-kata daripada Stefanus. Lalu mereka serentak menyerbu Stefanus. Saudara, saya kalau lihat bagian ini, saya melihat Tuhan sengaja membiarkan emosi mereka tidak terkendali. Tuhan sengaja membiarkan mereka melampiaskan emosional mereka kepada Stefanus. Tuhan sengaja membiarkan emosi mereka dikuasai oleh dosa sehingga mereka akhirnya membunuh Stefanus. Akhirnya mereka seret dia dan matikan Stefanus. Saudara-saudara sekalian, kenapa bisa demikian? Ini adalah puncak dari dosa yang menguasai orang banyak pada waktu itu. Dan akhirnya Stefanus mati. Nah, kalau kita bandingkan pelayanan Petrus dan Stefanus, ya, itu sangat berbeda. Kadang-kadang hasil pelayanan hamba Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan hamba Tuhan yang lain. Ya, Petrus kita tahu ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, puji Tuhan. Tapi ketika Stefanus berkhotbah 3.000 batu melayang dan dia mati. Lalu apakah kita bilang Petrus diberkati Tuhan lalu Stefanus tidak diberkati Tuhan? Tidak. Dua-dua berkenan pada Tuhan. Jalan kita tidak selalu sama di dalam jalan Tuhan dan kehendak rencana Dia. Saudara-saudara, terakhir kita lihat ayat 59 dan 60. Ayat 59 dan 60 berkata begini, sedang mereka melempari Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, dari dua ayat ini kita bisa melihat Stefanus ada seorang yang tidak takut dengan maut. Sekali lagi, ia tidak takut dengan kuasa kematian. Pada saat orang banyak itu melempari dia, Stefanus justru berlutut dan berdoa. Stefanus tidak panik sedikit pun, ia tidak takut sedikit pun, yang ada adalah penuh penyerahan. Dia berserah setotal-totalnya kepada Tuhan. Saudara, beda dengan kita. Saat kita panik, mungkin kita udah gak bisa berlutut ya. Kita udah gak bisa berdoa kan. Seringkali saat kita panik ya, waktu kita lihat pekerjaan kita udah gak bisa jalan lagi, kita panik. Kita lihat tabungan kita makin menipis, kita makin panik. Ya, kondisi pandemi yang membuat kita susah sekali untuk berbisnis, makin panik. Saudara, orang kalau udah panik, gak bisa berdoa, gak bisa berlutut. Wah, ini dipertanyakan benar-benar bagaimana orang itu terhadap Tuhan. Stefanus memberi teladan bagi kita. Maut di depan mata, kematian di depan mata. Ia tidak panik, ia tidak takut. Yang ada dia berlutut, dia berdoa, dia berserah sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Dia hadapi dengan penuh iman. Saudara-saudara, kelihatannya Stefanus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ya, waktu mereka melempari dia, ia berdoa seperti Yesus. Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Yesus. Lalu Stefanus berdoa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Stefanus mengikuti kata-kata Yesus. Di tengah penderitaan, di tengah ancaman, bahkan di tengah penganiayaan, masih mampu berdoa untuk mengampuni dosa orang-orang yang menganiaya dia. Saudara-saudara, saya harap kita sungguh-sungguh bisa meneladani Yesus dan juga meneladani Stefanus yang memiliki cara dan jalan hidup yang luar biasa. Sekalipun kita dianiaya suatu saat, kita masih bisa mengampuni orang. Kita masih bisa penuh iman menghadapi hal itu. Saya berharap kita semua setia pikul salib dan mengikut Yesus setia sampai akhir. Sama seperti Stefanus, dia memikul salibnya dan setia sampai mati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu. Firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memperingatkan kami, dan sekaligus yang menegur kami. Ajarlah kami seperti diaken Stefanus yang luar biasa. Dia penuh iman, dia tidak takut dengan kuasa iblis, dia tidak takut dengan pengadilan manusia yang begitu jahat, yang tidak adil. Dia juga tidak takut terhadap maut sekalipun. Kenapa? Karena dia penuh iman dan dia melihat bahwa Yesus adalah destinasi terakhir bagi kehidupannya. Dia memandang Yesus senantiasa, baik ketika dia melayani dengan baik-baik maupun ketika dia di tengah-tengah bayang-bayang maut itu, dia tetap memandang kepada Kristus. Tuhan, ajarkan kami memikul salib kami dengan setia dan setia sampai mati seperti Stefanus. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati siapapun juga yang percaya kepada Tuhan. Bawa kami untuk setia memikul salib bersama Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, tentu ada banyak orang yang mungkin tidak suka terhadap kita, tidak senang, bahkan kita dijauhi, dimusuhi, difitnah, bahkan dianiaya. Tapi mari bersama kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan, meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, agar mampu mengasihi dan mengampuni orang-orang tersebut. Agar dalam perjalanan hidup kita pun, kita bisa betul-betul memperoleh hati yang mampu mengasihi dan mengampuni sesama. Mari kita responi firman Tuhan dengan satu pujian, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita menghadapi hidup ini dengan penuh iman. Kita pulang sebagai Stefanus, pahlawan iman yang setia memikul salib dan setia sampai akhir bersama Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai kita sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan beribadah bersama-sama hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta yang selalu kita ingatkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Ya, pertama kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, doa kami, doa kita bersama. Kiranya ibadah-ibadah online ini memberkati Bapak Ibu, menguatkan, menghibur, dan menumbuhkan iman kita di tengah pandemi ini. Mari kita tetap bersabar sampai nanti kita bisa bertemu tatap muka seperti sebelumnya. Kita berdoa supaya suatu saat ya vaksin mungkin sudah bisa menjadi solusi bagi kita sehingga kita bisa offline kembali. Yang kedua, ada ibadah doa pada hari Kamis seperti biasa, tapi ini adalah minggu kedua, jadi Kamis minggu kedua itu kita lewat IG Live, ya. Jadi nanti lewat Instagram. Bagi yang belum punya Instagram, ayo bisa download atau apa istilahnya, supaya kita bisa sama pada link yang sama, ya. Jadi nanti Kamis kita berdoa melalui IG Live. Nanti Bapak Ibu bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Kemudian seperti biasa untuk pemuda kita, jangan lupa setiap Sabtu pukul 19.00 itu selalu ibadah pemuda, dan sebelumnya 17.30 itu Bible Study persekutuan untuk remaja. Dan hari Minggu seperti biasa juga pagi pukul 9.00 itu untuk sekolah minggu kita. Ayo kita dukung anak-anak kita. Bangunkan mereka lebih pagi untuk mempersiapkan diri. Berikan tanda-tanda keseriusan bahwa kita menghargai Tuhan dalam hidup, sehingga anak-anak dan cucu-cucu kita juga bisa mengikutinya, teladan kita. Dan jam 10.30 ibadah umum seperti biasa. Mari kita
selalu setia untuk beribadah bersama-sama sekeluarga kita masing-masing, sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan dalam ibadah umum itu. Kemudian jangan lupa minggu depan itu ada sakramen perjamuan kudus, ya, ada sakramen perjamuan kudus. Seperti biasa Bapak Ibu kita minta untuk mempersiapkan diri baik-baik, secara khusus juga mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti anggur dan roti, ya. Itu bisa pakai roti apa saja boleh, anggur juga bisa dipakai yang mirip begitulah. Yang penting ada sarananya. Itu hanya sarana, ya. Kita tidak menganut keyakinan pada perjamuan kudus bahwa anggur itu akan berubah jadi darah, lalu roti akan berubah jadi daging Tuhan Yesus gitu. Enggak, itu hanya simbol dan kita hanya memperingati. Nah, ketika kita memperingati hal ini, maka secara spiritual, secara rohani, Tuhan terus mempersekutukan kita dengan kematian Kristus dan juga dengan kebangkitan Kristus. Kami harap Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus mendukung pelayanan Tuhan di GP Kris Kelapa Gading. Doa kami atas persembahan-persembahan Bapak Ibu, Tuhan mengembalikan dengan cara Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan dan membiarkan Bapak Ibu sendirian. Dalam pekerjaan, di dalam usaha, bisnis dan sebagainya, Tuhan akan buka jalan untuk memberkati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali sampai minggu yang akan datang. Amin.